Halo, selamat siang Bu Eli. Ada apa menelpon saya kemarin sore itu mengajak bertemu? Kira-kira ada yang mau kita bahas Bu Eli? Iya Bu, selamat siang. Ini saya agak sedikit punya beban pikiran ini Bu mengenai anak didik saya di sekolah. Oh gitu ya, anak didik. Kenapa rupanya dengan anak didik ibu itu? Begini kan Bu, saya ketepatan ini mengajar di kelas 12 yang notabene anak-anak ini kan sudah pada dewasa dan bukan biasanya sih Bu, sebagian besar sudah saling mengenal teman-teman yang berbeda dengannya. Sudah mulai kalau anak muda bilang sudah mulai pacaran. Ketepatan mereka ini pacaran satu kelas. Oh gitu kondisinya ya. Terus kenapa rupanya dengan melihat anak didik yang ini yang ada sedang berpacaran dalam satu kelas. Kira-kira bagaimana rupanya dampaknya yang merasakan? Begini kan Bu, ketepatan anak kita ini saya sebutlah namanya Rosa. Dia adalah siswi yang pintar, terutama dalam bidang studi saya, bahasa Inggris. Ini dia pintar dan aktif dalam pembelajaran. Sebelumnya saya kurang mengetahui benar apakah mereka sudah pacaran atau belum. Ketika saya pertama kali memasuki kelas itu, belakangan ini ketika saya mengajar, si Rosa ini seperti kurang konsentrasi dan suka senyum-senyum sendiri dengan teman sekelasnya, ketepatan seorang pria. Kalau saya kasih tugas dalam berkelompok, yang tadinya dia sudah aktif, langsung angkat tangan mau jawab pertanyaan, sekarang bahkan ketinggalan dari teman-temannya. Dia seperti asik dengan saya bilang kekasihnya ini ya. Kemudian pernah, ini seperti sangat mengganggu sama saya dan sama teman-teman. Kamu kenapa jadi seperti kurang aktif dalam pembelajaran? Saya bilang, ya biasalah Bu, kalau kita sudah menegur siswa mungkin jadi terganggu juga dengan teman-teman. Jadi 30 menit lagi untuk menertibkan atau jadi mengedukasi mereka mengenai masalah pacaran ini. Jadi agak sedikit terganggu lah ketika saya belajar, kalau mengajar begitu. Oh begitu ceritanya ya. Jadi dengan kondisi yang ibu alami ini, kira-kira ibu itu menginginkan seperti apa tentang anak ibu itu, anak murid ibu? Seperti apa? Ibu mau menginginkan dia itu seperti apa? Nah itu Bu, saya ingin dia tuh kembali seperti yang dulu. Sebenarnya nggak jadi masalah sih sama saya dia memiliki kekasih, wajar. Dia harus mengenal orang lain di luar dari dirinya, itu juga untuk pembelajarannya. Tapi maunya dia tetap di jalur yang seharusnya dia berada. Ya kalau misalnya lagi belajar ya belajar. Mungkin kalau ada waktu kosong seperti misalnya sudah selesai mengerjakan PR atau tugas yang saya berikan sudah selesai, mungkin disitulah dia bercerita dengan temannya. Ini tidak, justru ketika saya suruh untuk mengerjakan sesuatu, di situ pula lah dia yang acuh tak acuh. Begitu kira-kira Bu, maunya dia kembali lagi fokus ke pembelajaran ini. Oh, jadi tadi ibu bilang ibu itu pengen dia seperti dulu ya, aktif, fokus gitu ya. Nah, kalau memang begitu yang ibu harapkan, sejauh ini apa yang sudah ibu lakukan? Pendekatan apa yang ibu sudah lakukan gitu, biar dia bisa fokus lagi. Artinya bisa dia fokus walaupun tetap memiliki sahabat spesialnya itu, apalagi di kelas yang sama. Sudah apa usaha ibu?
Apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Nah, itu dia Bu, memang agak ada sedikit refleksi kepada saya. Usaha saya sampai saat ini memang masih menegur dia di dalam kelas, walaupun kadang dalam pikiran saya setelah menegur itu seperti ada rasa bersalah saya. Loh, setelah menegur, loh kok saya tegur ya di depan teman-temannya begitu. Tapi kadang-kadang dalam pikiran kita, ya nggak apa-apa lah ditegur dalam kelas supaya teman-teman yang lain juga tidak mengikuti hal tersebut. Walaupun sebenarnya ada juga sih sedikit perubahannya setelah kita tegur. 11-3. Seperti itu memang yang saya lakukan Bu. Walaupun saya merasa pendekatan ini masih kurang efektif. Karena itu tidak benar-benar berarti. Dia menjadi seperti kurang bersemangat untuk belajar, tidak seperti dulu lagi semangatnya untuk menjawab yang saya berikan. Sudah ada rasa malu mungkin ya Bu ya. Nah, kalau Ibu bilang ada sedikit merasa ini tadi ya, merasa bersalah menegur dia di depan teman-temannya, depan kelasnya. Nah, kalau Ibu merasa itu kayak kurang etis, sudah Ibu pikirkan ada nggak cara yang lebih etis lagi? Yang bisa membuat dia nyaman, tapi Ibu juga tenang gitu loh. Coba dulu. Sudah ada yang Ibu lakukan? Iya, tiba-tiba ada muncul di benak saya. Ini tiba-tiba dalam hati saya, karena saya tadi bercerita merasa bersalah, terus agak sedikit saya refleksi ya, kok saya panggil atau saya tegur dia di depan temannya. Tiba-tiba ini saya berpikir, kenapa enggak saya panggil dengan kami empat mata saja? Setelah saya berbicara dengan dia, mungkin saya bisa memanggil temannya yang satu lagi. Itu tiba-tiba muncul dalam pikiran saya setelah saya katakan ke saya memang benar ada rasa merasa bersalah. Tetapi kadang Bu, dalam pikiran saya ini karena tiba-tiba muncul, kalau saya panggil nanti dia berdua, seperti ada rasa ya ada harga diri ini sudah kita marah di depan umum, terus kita mau nanya lagi, kita panggil lagi dia tempat mata, bagaimana ya, dia menerima nggak nanti? Begitulah ada di pikiran saya. Oh, begitu yang Ibu rasakan ya. Tapi kan Ibu belum mencoba itu. Ibu sudah belum mencobanya kan untuk bertatap muka empat mata. Belum kan? Iya, benar Bu. Kadang kan Bu. Jadi kalau Ibu merasa itu nanti ada hasilnya dengan bertatap muka empat mata, Ibu sudah yakinlah nanti ada sesuatu yang baik muncul dari situ. Ya, kalau memang Ibu mau melakukannya, kira-kira kapan Ibu melakukannya? Nah, itu masih berputar-putar di pikiran saya Bu. Karena ada ego tadi. Mungkin sebelum saya melakukannya, saya harus menurunkan ego saya dulu. Mungkin untuk memanggil dia ini memang betul harus menurunkan ego, harus memberanikan diri. Memang sebenarnya bukan cuma harus siswa yang berani meminta maaf. Saya sebagai guru pun sebenarnya pertama sekali harus meminta maaf saya atas perbuatan saya sudah menegurnya di depan orang lain. Bisa saja dia merasa dirinya turun. Jadi mungkin minggu-minggu kami memasuki pembelajaran, baru masuk pembelajaran lah karena baru ajaran baru. Mungkin dalam seminggu ini belum saya panggil. Mungkin saya harus menetralisir hubungan kami dulu seperti itu Bu. Mungkin harus membuat hubungan kami kembali lebih hangat lagi.
ketika pembelajaran besok saya akan masuk ke kelasnya. Ketika besok pembelajaran, ketika ada pertanyaan, saya mungkin akan menyebutkan namanya kalau dia tidak angkat tangan dulu. Saya akan menyebutkan namanya untuk menjawab pertanyaan saya dulu. Kemudian kita membuat kelompok dia menjadi ketuanya. Saya akan buat ini dalam seminggu ini, Bu, biar hubungan kami kembali baik lagi dan dia pun merasa tidak. Kita bilang tidak takut lagi melihat saya, takut-takut nanti ditegur. Jadi nanti, Bu, minggu depan setelah suasana sudah lebih mencair, mungkin dia akan menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih percaya kepada saya ketika dia menceritakan masalahnya. Mungkin dia akan menceritakan kenapa dia harus tertawa ketika pembelajaran saya. Mungkin juga dia curhat, begitu kan, Bu? Ya, luar biasa sekali rencana Bu Eli kalau begitu ya. Tadi kan ada Ibu Eli bilang agak-agak ini ya, ego, rasanya harga diri turun kalau yang untuk urusan yang begini. Tapi setelah Ibu katakan tadi, oh iya saya akan coba dia buat begini, buat dia jadi ketua. Artinya di situ kan dengan melakukan banyak komunikasi yang lebih intens kepada murid Ibu tadi, si Rosa, itu sebenarnya kan harga diri Ibu itu sudah turun nih sebenarnya. Ya, bisa dikatakan dengan Ibu sudah melembekkan harga diri ya, menurunkannya. Karena kalau Ibu itu sudah membuat pendekatan yang lebih. Berarti jarak di antara Ibu yang selama ini ada kurang enak sudah lebur. Sudah lebur, sudah terjadi pendekatan. Nah, berarti dalam hal ini saya yakin ya Ibu pun sudah lebih yakin kalau nanti Ibu akan kembali melihat dia aktif karena Ibu sudah sibukkan dia. Ibu sudah melihat bahwa dia bisa lebih enjoy lagi, kembali lagi ke seperti dulu, akan lebih aktif dan lebih peduli dalam khususlah untuk pembelajaran Ibu. Kalau itu nanti Ibu laksanakan, kira-kira Ibu bisa jamin nggak itu nanti terwujud? Saya harus katakan bisa terwujud, Bu. Istilahnya, kalaupun dia belum membuka hatinya, setelah saya ajak berdua bicara, dia masih melakukan itu juga, saya akan tetap kembali seperti membuka diri. Mungkin dalam hati saya pertama kali berjanji, dalam hati saya harus berjanji dulu dalam diri saya, tidak akan menegur dia lagi dalam kelas. Mungkin ketika pembelajaran berlangsung, dia masih melakukan hal yang sama. Setelah pembelajaran berlangsung, ketika istirahat, ataupun ketika pulang sekolah, mungkin saya akan memanggil dia berdua. Saya akan menegurnya atau bercerita, nah, jangan seperti itu. Kamu kan pintar, ayo kalau bisa membagi waktu lebih baik lagi. Kalau si anak cuma menjawab cukup iya atau tidak, berarti kan dia belum terbuka. Ya saya harus legowo dengan itu. Mungkin dia tidak mau menceritakan masalah pribadinya kepada saya, apalagi karena sudah ada hal yang kurang mengenakan di antara kami. Tetapi ketika dia sudah mulai terbuka, berkali-kali nanti saya ajak bicara empat mata, dia sudah mulai terbuka dan mulai percaya menceritakan apa yang menjadi alasan dia melakukan itu di kelas berkali-kali. Ya, kami saling terbuka juga. Mungkin dia juga akan mulai berani mengatakan supaya saya, ibu maunya begini, ibu maunya begini, supaya saya lebih berterima, supaya ketika ibu mengajar, saya maunya begini, supaya saya tidak ribut lagi. Kadang-kadang ketika kita pembelajaran, Bu, karena pintar si anak ini, kita ngasih tugas yang dia merasa tugas ini sederhana, jadi ada waktunya untuk bercerita. Nah, mantau mungkin dibilang dia, Mem, kasih dong tugas yang lebih susah atau yang lebih rumit supaya saya bisa lebih belajar dengan baik, begitu kira-kira seperti itu. Jadi bisa kita melihat masalah yang Ibu miliki ini, Ibu sendiri sudah membuat sebuah solusi. Ternyata kadang untuk menyelesaikan masalah itu tidak boleh menunjukkan
ego ya, ya harus ya legowo seperti yang ibu bilang. Dan ternyata dengan ibu mengatakan seperti itu, masih dalam rencana ini ibu saja saya rasa sudah ini ya, merasa agak lebih tenangan dalam hati ya Bu ya. Betul Bu, lega sekali Ibu. Nah, gitu. Sekarang ibu sudah menemukan sendiri apa yang ibu harus lakukan ya demi kebaikan ibu dan teristimewa nanti kebaikan anak murid ibu ya. Jadi seperti yang ibu bilang tadi, minggu depan atau minggu-minggu ini akan dilakukan. Saya tadi menarik untuk hal yang ibu bilang, nanti ketika dia belum bisa berterima langsung, saya akan mengulangnya. Di situ sangat luar biasa sekali Bu. Artinya ibu dengan semakin mau mengulang dan mengulang, membuat pendekatan yang baru, bagaimana dia sampai si Rosa itu bisa nyaman. Dari situ udah kelihatan ibu sudah sangat legowo sekali ya. Iya Bu, sudah sedikit lebih tenang mungkin Bu, karena sudah bercerita, bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana anak-anak ini pun dia nyaman dalam pembelajarannya. Ya, jadi saya rasa pembicaraan kita hari ini sangat menarik ya. Saya juga dapat pembelajaran. Bisa saja ini terjadi ya, bisa saya hadapi juga ya, karena kebetulan saya juga mau ada urusan yang lain Bu Eli. Terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Nanti ke depan kalau ada sesuatu kita bisa saling sharing lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Sukses ya Bu dalam pekerjaannya. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih.